Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tugas nomor 2 pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penentuan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, di sini ada tugas yang kemarin ya, tugas nomor 2, yaitu penentuan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, untuk yang pertama itu tidak perlu input dari keyboard. Yang kedua, jika angkanya itu termasuk bilangan positif, maka ada dua kategori, bilangan ganjil atau bilangan genap. Yang ketiga, jika angkanya 0, maka outputnya harus menyatakan bahwa angka tersebut adalah bilangan 0 ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, jika bukan bilangan 0 dan bilangan positif, maka bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh output yang harus kalian hasilkan. Jadi yang pertama harus mencetak nama dan kelasnya dulu ya. Nama dan kelasnya silahkan kalian sesuaikan dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Contoh yang pertama, jika angkanya itu 0 ya, maka akan muncul bilangan 0. 0 ini itu dipanggil dari variabel. Nah, angka 2 juga yang ada di bawahnya ini dipanggil dari variabel. Sama seperti yang contoh lainnya, angka 7 dan angka -1. Ini bukan ditulis ya, tapi dia memanggil variabelnya. Oke, kita langsung ke Java NID-nya saja. Buka Java NID-nya. Nah, di sini, di folder com ini, di package com ini kita klik yang tanda plus. Ya, langsung pilih create new folder. Misalkan kita di sini kasih foldernya itu tugas nested if ya. Oke, nah di sini sudah muncul ya foldernya. Kemudian tanda plus lagi. Nah, sekarang kita buat Java filenya. Setelah tadi kita buat foldernya, kita buat sekarang kita buat Java filenya. Bisa tugas nomor 2 atau bilangan positif atau negatif gitu ya. Oke, biar tidak bingung, class name-nya build post neg gitu ya. Klik. Nah, jangan lupa create main function-nya kita checklist ya, kita centang. Oke. Nah, setelah muncul sukses, kita buka .java-nya ya. Nah, jadi langkah yang pertama kita buat dulu sebuah variabel ya. Kita buat sebuah variabel, misalkan di sini variabel bilangan ya, untuk menampung bilangan atau angka ya. Bukan bilangan deh, angka. Jadi yang pertama kita buat sebuah variabel dulu, misalkan variabel angka. Ya, variabel angka ini akan menampung angka yang akan dikategorikan bilangan positif, bilangan negatif, gitu ya. Positif genap atau positif ganjil seperti itu, atau bilangan 0 gitu ya. Yang kedua, di sini akan membuat sebuah variabel lagi. Itu variabel status, tipenya string. Tetapkan variabel angka ini akan menampung atau ditetapkan nilainya berapa ya. Misalkan di sini variabel angka itu ditetapkan nilainya 4. Kita mulai masuk ke percabangannya nih. Apakah bilangan itu bilangan positif atau bilangan negatif? Oke, nah di sini kita buatnya yang pertama itu penentuan bilangan positif atau bilangan negatif. Tadi kita buat variabel angka.
yang ditetapkan nilainya itu 4. Nah, yang pertama dia itu variabel angka ini bilangan positif atau bilangan negatif gitu ya. Nah, bilangan positif itu yang seperti apa, bilangan negatif itu yang seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu ya. Misalkan di sini ada suatu deret angka. Nah, ada suatu deret angka. Nah, bilangan positif itu ada di sebelah sini. Dan bilangan negatif itu ada di sebelah kirinya. Kriteria bilangan positif itu suatu bilangan yang lebih besar dari 0 ya, sama seperti di sini. 1, 2, 3, 4 dan 5 itu dia lebih besar dari 0 ya, ada di belah kanan. Bilangan negatif itu adalah bilangan yang kurang dari 0 ya, ada di sebelah kiri di sini. Nah, kita balik lagi ke Java NID-nya. Kriteria bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama, kita masukkan dulu kondisi yang bilangan positif. Jadi di sini variabel yang menampung angka 4 kita tuliskan variabel angka harus lebih besar dari 0, maka dia adalah bilangan positif. Nah, jika bilangan positif ada lagi nih kategorinya, bilangan ganjil dan bilangan genap. Setelah kita menuliskan ini, kita tahu kondisi bilangan positif seperti apa, bilangan negatif seperti apa. Ada lagi nih ya kondisinya. Jika variabel angka ini itu adalah bilangan positif, maka dia akan ada kondisi lagi. Apakah bilangan positif itu genap ya atau ganjil. Suatu bilangan atau suatu angka disebut bilangan genap itu kriterianya seperti apa. Yang ganjil itu seperti apa. Penentuan ganjil dan genap ini itu menggunakan matematika. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan, misalkan seperti di sini ya. Nah, ini angka 4 ya, kita pakai contohnya angka 4. Angka 4 ini itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Kita sudah tahu ya, Pak. Kita sudah tahu bahwa bilangan 4 adalah bilangan genap. Nah, dari mana dia disebut bilangan genap? Dari sisa bagi 0. Bagi berapa? Bagi 2. Misalkan tadi angka 4 dibagi 2, terus di sini 2, 2 di sini. Nah, sisa bagi itu yang di bawah ini ya. Ini adalah sisa bagi. Ini adalah hasil gitu. Jadi penentuan bilangan genap atau bilangan ganjil dilihat dari sisa baginya. Apakah sisa baginya itu 0? Ya, kalau misalkan sisa baginya 0, dia adalah bilangan genap. Nah, kalau misalkan ganjil ya, kita coba misalkan ini 3. Terus ini dibagi 2. Ini kan 1. Terus di sini ya, ini hasilnya 1. Nah, karena penentuan bilangan ganjil dan genap, jadi tidak boleh menambahkan koma gitu ya di sininya. Setelah di sini ya, ini komanya kita hapus. Sisa baginya ini 1, dia itu adalah bilangan ganjil. Genap itu sisa baginya 0. Kalau ganjil itu sisa baginya 1. Kita ke Java NID lagi. Yang kedua ya, kondisi kedua, penentuan ganjil genapnya. Oke, kita masukkan variabel lagi. Tadi menggunakan div, dibagi 2, kita bandingkan dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan operator sama dengan ya, perbandingan. Jadi jikalau misalkan si angka variabel angka ini sisa bagi 2-nya menghasilkan angka 0,
terus dibandingkan dengan sisi sebelahnya angka 0 juga, maka dia adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Jadi dibandingkan. Di sini status kita menggunakan variabel status ya. Nah, ini sudah penentuan bilangan positif, genap dan ganjil. Nah, yang kedua, jika angkanya itu bilangan 0 ya. Nah, ini yang kedua. Nah, dibandingkan jika variabel angka ini itu adalah 0, maka di sini menggunakan variabel status. Nah, ini else ini untuk si bilangan negatifnya ya. Nah, jadi si else ini kalau misalkan kondisi yang pertama ini yang angka lebih besar dari 0 dia nilainya false, maka akan masuk ke sini. Akan ngecek lagi apakah angka itu angka 0 ya, 0. Kalau misalkan di sini false lagi, dia akan langsung ke bilangan negatif atau blok else ini. Di luar if else ini ya, kita tulis untuk memunculkan yang tadi angka 0 adalah bilangan 0 seperti itu ya. Nah, variabel status itu dipakainya di sini. Oke, setelah selesai kita coba running dulu ya. Nah, di sini angka 4 adalah bilangan positif genap. Nah, angka 4 ini dia dipanggil dari variabel angka. Nah, bilangan positif genap dia dipanggil dari variabel status. Seperti ini ya, variabel angka. Nah, di sini menampung angka 4. Di sini variabel status yang menampung ini bilangan positif genap, bilangan ganjil, bilangan 0 dan bilangan negatif. Kita coba menggunakan angka yang lain, misalkan angka 5. 5 adalah bilangan positif ganjil. Benar ya? Terus tadi bilangan 0. Angka 0. Angka 0 adalah bilangan 0. Terus min 1 ya tadi di contohnya. Min 1 adalah bilangan negatif, seperti itu ya. Ini adalah untuk penentuan bilangan positif dan bilangan negatif. Akan membahas tugas yang nomor 3. Jadi kita akan membuat sebuah program tentang penamaan bulan. Yang bulan menggunakan ini kita menggunakan switch case. Nah, jadi output yang harus kalian hasilkan itu seperti ini. Nah, nama dan kelasnya sesuaikan dengan kelas masing-masing. Jadi kalian harus membuat output seperti ini. Kalian memasukkan angka 7. Ini angka 7 ya, bukan negatif 7. Jadi kalau misalkan kalian masukkan angka 7, dia akan mencetak bulan Juli gitu ya. Bulan Juli. Sama seperti yang di atas.
kalian masukkan angka 12, dia akan muncul bulan Desember. Angka 1 itu bulan Januari. Pada saat kalian masukkan angka 13, maka tidak ditemukan bulan ke-13. Sekarang kita buka lagi Java NID-nya menggunakan si switch ya. Oke, ini kita close aja. Nah, kita di sini tambah file langsung aja ya di folder tugas nested if. Langsung Java file. Misalkan ini bulan switch gitu ya. Nah, jangan lupa main functionnya. Oke, kita harus membuat variabel bulan. Variabel bulan ini akan menampung angka-angka bulannya seperti angka 1, angka 7 ya, 1 sampai 12 itu akan dimasukkan di variabel bulan. Yang kedua, kita akan membuat nama bulan. Jadi kalau variabel bulan itu untuk menampung angkanya karena tipenya integer. Nah, si nama bulan ini untuk menampung ejaannya ya, stringnya. Kita menggunakan switch case. Oh iya, sebelum itu kita tetapkan dulu nih variabel bulannya itu nilainya berapa. Misalkan kita coba tadi angka 7. Ini adalah penggunaan dari si switch case ya. Di luar si switch case-nya kita tuliskan seperti yang tadi ya. Sini ya, hasilnya bulan ke-7 adalah bulan Juli. Coba kalau misalkan tadi ya 13, bulan ke-13 adalah bulan tidak ditemukan ya. Tadi adalah pembahasan dari 2 tugas di pertemuan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menjadi lebih paham ya, kalian bisa lebih mengerti tentang 2 tugas di pertemuan sebelumnya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.